Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yuk sama-sama kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya masing-masing. Anak-anak, tumbuhan umumnya seperti manusia yang memiliki bagian-bagian tubuhnya. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian utama seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama, kita akan belajar tentang akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah agar tumbuhan bisa hidup dan menyimpan cadangan makanan. Selain itu, akar juga membantu tumbuhan untuk berdiri tegak dan tidak mudah roboh. Akar juga memiliki bagian-bagian seperti leher akar, cabang akar, ujung akar, batang akar, dan rambut akar. Rambut akar inilah yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Akar juga terdiri dari beberapa jenis loh. Yang pertama, akar serabut. Yang kedua, akar tunggang. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut ialah akar samping yang keluar dari pangkal batang. Contohnya seperti pada akar pohon jagung dan padi. Yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang ialah cabang-cabang akar yang keluar dari cabang utama. Contohnya seperti pada akar pohon cabai dan akar pohon mangga. Jadi itulah beberapa fungsi dari akar bagi tumbuhan. Gimana? Udah pada paham kan bagaimana fungsi dari akar bagi tumbuhan? Iya Bu, ternyata banyak juga ya Bu fungsi dari akar. Iya, akar punya fungsi yang lain juga untuk kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya untuk membuat obat tradisional. Wah, benarkah? Contohnya untuk obat apa Bu? Contohnya seperti pada akar alang-alang, yaitu untuk menurunkan demam. Sebelum kita lanjut pada pembahasan bagian tumbuhan selanjutnya, yuk sama-sama kita jawab pertanyaan berikut ini. Tumbuhan selanjutnya yaitu batang. Batang berfungsi sebagai penyangga bagi seluruh bagian tumbuhan yang ada di atasnya, seperti daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang juga membawa air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang memiliki beberapa bagian loh yang terdiri dari lapisan luar atau epidermis, lapisan dalam atau korteks, lapisan kayu, kayu keras, dan lingkaran tahunan. Batang juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, batang kayu. Batang kayu adalah batang yang keras dan kuat karena besar. Contohnya seperti pada pohon mangga. Yang kedua, batang basah. Batang basah adalah batang yang lunak dan berair. Contohnya seperti pada bayam. Bu, selain untuk menopang tumbuhan, batang punya manfaat yang lain kan? Betul sekali Nadia. Wah, apa itu Bu? Batang seperti pada pohon jati bisa untuk membuat beberapa benda seperti meja dan kursi. Batang juga bisa untuk membuat arang. Yuk sama-sama lagi kita jawab pertanyaan berikutnya. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses mengubah sinar matahari menjadi makanan bagi tumbuhan.
itulah sebabnya daun berwarna hijau. Daun juga memiliki beberapa bagian loh, yang terdiri atas, ujung daun, tepi daun, helai daun, tulang rusuk daun, tulang daun, dan tangkai daun. Daun juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, menjari. Daun menjari contohnya yaitu seperti pada daun singkong dan daun pepaya. Yang kedua, melengkung. Daun melengkung contohnya yaitu seperti pada daun sirih dan daun eceng gondok. Jenis daun yang ketiga yaitu menyirip. Contohnya antara lain seperti pada daun mangga dan daun nangka. Yang keempat yaitu daun sejajar. Daun sejajar contohnya antara lain seperti daun jagung dan daun padi. Wah, ternyata daun menjadi tempat untuk membuat makanan bagi tumbuhan ya, Bu. Iya, betul sekali. Tapi ada juga fungsi lain dari daun loh. Wah, benarkah, Bu? Iya, daun seperti pada daun pandan bisa dijadikan pewarna makanan, dan daun pacar juga bisa dijadikan pewarna kuku. Sebelum kita lanjut pada bagian tumbuhan berikutnya, yuk sama-sama kita jawab pertanyaan berikut ini. Bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk perkembangbiakan yang akan melakukan proses pembuahan. Bunga juga memiliki beberapa bagian-bagian yang terdiri dari mahkota bunga, kelopak bunga, kelopak sari, batang sari, kepala putih, dan bakal biji. Bunga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, bunga sempurna. Bunga sempurna ialah bunga yang memiliki kedua organ reproduksi, yaitu benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina dalam satu bunga. Contoh bunga sempurna antara lain bunga mawar dan bunga kembang sepatu. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna merupakan bunga yang hanya memiliki satu organ reproduksi saja, yaitu putik atau benang sari saja. Contohnya antara lain seperti bunga pepaya dan bunga jagung. Bunga tidak hanya cantik loh, tapi bunga dapat bermanfaat bagi manusia juga. Wah, contohnya seperti apa, Bu? Karena bunga memiliki warna yang cantik dan juga wangi, banyak orang-orang yang memanfaatkan bunga sebagai aromaterapi dan pengharum ruangan. Benar juga ya, Bu? Iya, benar sekali. Sebelum kita lanjut pada bagian tumbuhan berikutnya, yuk sama-sama kita jawab pertanyaan berikut ini. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, juga membungkus dan melindungi biji. Buah memiliki beberapa bagian-bagian loh, yang terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji buah. Di sekitar kita banyak sekali loh buah yang bisa kita temukan, seperti mangga, jambu, pisang, delima, alpukat, dan lain-lain. Buah juga bermanfaat untuk kehidupan sosial kita loh. Wah, contohnya seperti apa, Bu? Saat kita berkunjung ke rumah teman atau menjenguk teman yang sedang sakit, biasanya kita membawa oleh-oleh. Salah satunya yaitu buah untuk teman kita. Benar juga ya, Bu? Iya, artinya buah dapat menjadi simbol untuk mempererat hubungan kita dengan sesama.
Sebelum kita lanjut pada bagian tumbuhan selanjutnya, yuk sama-sama kita jawab pertanyaan berikut ini. Bagian utama pada tumbuhan yang terakhir yaitu biji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Biji terdiri dari beberapa bagian, yaitu kulit biji, inti biji, dan tali pusar. Terdapat dua jenis biji. Yang pertama monokotil. Monokotil yaitu biji berkeping satu, contohnya seperti pada jagung dan padi. Yang kedua dikotil. Dikotil yaitu biji berkeping dua, contohnya seperti pada kacang kedelai dan kacang tanah. Bu, kalau untuk kehidupan sosial kita, biji bisa dimanfaatkan untuk apa, Bu? Biji bisa dimanfaatkan untuk perekonomian masyarakat, seperti adanya sebagian masyarakat yang memanfaatkan biji kopi untuk dijual. Oh iya ya Bu, iya itulah sebabnya biji dapat bermanfaat untuk kehidupan sosial kita. Yuk sama-sama lagi kita jawab pertanyaan berikut ini. Itulah bagian-bagian utama tumbuhan beserta fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan tersebut saling bekerja sama dengan fungsinya masing-masing. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, karena tempat menyalurkan air dan nutrisi tersebut. Daun tempat membuat makanan bagi tumbuhan. Bunga tempat berkembang biak. Buah melindungi biji, dan biji akan menghasilkan